Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti dengan NIM H10511911016. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan proposal MBKM, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Wisata Perbatasan Kalimantan Barat berbasis website dengan menggunakan WordPress di PT Kelas Kolaborasi Indonesia. Nah, untuk yang bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk yang pertama ada latar belakang, di mana isi dari latar belakang ini memuat masalah apa yang ada di sistem ini. Nah, pertama itu ada salah satu teknologi yang memanfaatkan internet untuk memberikan informasi, yaitu adalah web. Dengan web, setiap pemakai internet bisa mengakses informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, namun juga bisa berupa gambar, surat, film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, di setiap daerah, apalagi di Indonesia ini, mempunyai daya tarik tersendiri yang khas dan unik. Nah, salah satunya itu adalah suatu wisata. Nah, di sini wisata yang dengan keindahannya dan kekayaan alam yang menakjubkan dan yang begitu menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana wisata ini akan kita bangun. Nah, selanjutnya itu ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini apa sih atau bagaimana sih membangun website khusus wisata perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, selanjutnya itu batasan masalahnya. Nah, di sini saya membatasi dengan menggunakan aplikasi ini berbasis website, hanya berbasis website. Dan yang kedua, aplikasi ini saya bangun dengan menggunakan WordPress. Lalu ada tujuan penelitiannya. Nah, di sini dengan menerapkan sebuah website khusus wisata untuk membantu mempromosikan website yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya pada sektor wisata buatan. Oke, selanjutnya batasan masalahnya. Nah, batasan masalahnya itu yang pertama dapat mempromosikan wisata perbatasan Kabupaten Sambas, dan yang kedua bermanfaat untuk mengenalkan tempat-tempat wisata alam dan wisata buatan yang berada di Kabupaten Sambas. Terakhir yaitu sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Untuk yang kedua itu bab 2-nya landasan teori menjelaskan mengenai definisi dari dasar teori yang mencakup pada penelitian, perbandingan antara penelitian sebelumnya, dan kasus yang terkait. Untuk yang ketiga itu metodologi menjelaskan mengenai metode penelitian, pengumpulan data penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta kebutuhan perangkat yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori. Di sini penjelasan dari sistem informasi, yaitu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang kedua itu ada WordPress. Nah, WordPress sendiri yaitu adalah platform yang mudah digunakan untuk pemula membuat dan mengelola website tanpa menggunakan coding. Selanjutnya yaitu website merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar, dan lain-lain. Nah, dari website ini berisi informasi dan dapat diakses oleh siapapun dengan menggunakan akses internet. Oke, selanjutnya ada studi literatur. Studi literatur kita dapatkan dari beberapa informasi yang berkaitan dengan wisata perbatasan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya ada di Kabupaten Sambas. Nah, pencarian literatur ini diperoleh dari sumber internet, lalu dilakukan dengan wawancara yang dilakukan oleh karyawan yang ada di PT Kelas Kolaborasi yang bertempatkan di Rusunawa, Untan.
Selanjutnya, metode pengumpulan data. Nah, di sini saya terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan observasi. Pertama, wawancara dilakukan dengan tatap muka yang dilakukan oleh penulis dan karyawan yang ada di PT Kelas Kolaborasi. Lalu yang kedua itu menggunakan observasi. Observasi di mana pengumpulan data dengan penulis mencatat informasi yang disaksikan oleh penulis dengan mempertimbangkan masalah dan bagaimana solusinya. Lalu di sini ada analisis kebutuhan. Nah, di sini juga ada terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana perangkat kerasnya hanya menggunakan laptop dan keyboard. Lalu perangkat lunaknya kita menggunakan platform WordPress. Lalu perancangan sistem. Nah, perancangan sistem di sini pertama kita menganalisis data apa saja yang akan dicantumkan dalam sistem informasi. Lalu selanjutnya kita desain tampilan dengan mempertimbangkan warna, penempatan menu, dan isi yang akan kita masukkan ke dalam website tersebut. Lalu setelah itu kita akan mempublish hasil dari rancangan sistem. Implementasi. Nah, di sini sistem informasi berbasis website dikembangkan menggunakan tool yang disediakan oleh WordPress. Nah, hasilnya diperoleh dari aplikasi berbasis website, yaitu sistem informasi yang berisikan beberapa wisata yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Lalu yang terakhir ini pengujian. Nah, pengujian ini kita melakukan apakah hasil dari rancangan tersebut berhasil atau tidak. Nah, setelah perancangan sistem informasi dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu kita akan menguji apakah website tersebut dapat diakses oleh user dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.